Jadi artinya kata Nabi, amalin Abu Hurairah, walaupun yang ngajarin siapa? Setan. Setan itu zat apa sifat? Setan itu bukannya zat. Setan itu sifat. Sifat penentangan. Sifat enggak mau tunduk. Itu setan. Artinya bagaimana? Setan itu bisa ke kita sebagai manusia, setan itu bisa ke jin. Bisa jin. Jin kalau galak, ya berarti dia setan. Sifatnya kayak apa itu? Setan. Begitu dalam kitab namanya Kaukabul Ajuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatin al-futuh wal munuh wal rusuh salahil jasadi wal ruh wa taubatin nasuh ala hadi niyat wa ala kulli niyatin salihatin ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi summa al-arwahil anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wal khulafa'ir rasyidin wal awliya'i was syuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wal mufassirin wal qurra'i wal muhaddithin wal fuqaha'i wal mutakallimin was sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa masyayikhit turuqi ajma'in wa ahli silsilatil qadiriyati wan naqsyabandiyati wasyadiliyati wal habaib wal quyuhi wa asatidina masyayikhina fiddin wa muallimina wa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina jaddatina wa amamina ammatina wa akhwalina wa khalatina ikhwanina wa akhwatina waliman haqqun alaina waliman nawsana bid-du'a waliman ahsana ilaina wa ashabina wa talamidina wa talabatina wa jama'atina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadana fa'atani atin faja'ala yahsu minat ta'ami fa'akhadtuhu fakultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inni muhtajun wa alayya iyalun wa bi hajatun syadidatun fa khallaitu anhu fa asbahtu al haditha. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, ia berkata, saya mengingatkan kembali, Abu Hurairah itu bukan nama asli dari seorang sahabat, tapi sebagai julukan. Namanya Abdurrahman bin Sokhrin, dijuluki dengan sebutan Abu Hurairah. Ia berkata, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihibzi zakati Ramadana, untuk menjaga, untuk siskamling tentang harta zakat yang dikumpulkan di bulan Ramadan, yang kita sebut dengan zakat fitrah. Jadi terkumpul, ditaruh di satu gudang, lalu Rasul Nabi menugaskan sahabat Abu Hurairah untuk menjaganya. Jangan sampai itu zakat fitri, zakat fitrah digondol, diambil orang, maling. Jadi ronda nih, sahabat ditugaskan oleh Rasul. Fa'atani atin, tiba-tiba datang seorang tengah malam yang ngendap-ngendap jalannya. Jadi jalannya takut ada yang lihat. Ini seseorang yang datang. Faja'ala yahthu minat ta'ami, dengan tujuan ini seseorang yang datang ke gudang zakat fitri, fitrah, untuk mengambil makanan tersebut. Jadi rupa-rupanya seseorang ini maling, mau ngambil zakat fitri, zakat fitrah yang sudah terkumpul. Makanya Rasulullah nugasin sahabat Abu Hurairah untuk menjaganya. Karena sudah banyak kumpul itu. Fa'akhadtuhu, tiba-tiba si laki-laki itu jalannya mengendap-ngendap, ngambil dah tuh zakat tadi. Akhirnya kata Abu Hurairah, ini ada orang yang mencurigakan, ini kelebatan. Pakaiannya serba apa itu? Hitam. Biar
saru dengan malam. Akhirnya diikutin nih pelan-pelan seseorang ini. Tahu-tahu bener ngambil gudang yang di dalamnya terkumpul zakat apa? Fitrah. Begitu dia lagi ngambil, langsung aja sama Abu Hurairah ditangkep, fa'akhadtuhu. Dipegang aja nih si maling. Kemudian sudah tertangkap ini maling, fakultu, aku berkata, Abu Hurairah yang menjadi penjaga, la arfa'annaka, aku akan adukan engkau ila Rasulillah, kepada Rasulullah. Jadi pagi-paginya mau dibawa ke Rasulullah, kepada Nabi, bahwa orang ini adalah maling, kena ngambil barang sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Itu namanya maling, ya, pencuri. Jadi ngambil duit negara secara sembunyi-sembunyi, enggak dikasih tahu keperuntukannya untuk apa, enggak dijelaskan, berarti maling. Namanya maling. Kalau begitu sudah tertangkap mau diadukan kepada Rasulullah, si maling tadi ngomong, ini muhtajun, saya melakukan ini, mencuri zakat fitrah karena saya lagi butuh. Ini jawabannya biasanya begitu, Pak. Saya lagi butuh banget. Wa alayya iyalun, saya banyak ada keluarga. Biasanya supaya melas, bagaimana aja itu ngomongnya. Udah 5 hari saya sama anak istri saya belum apa? Belum makan. Iya, Pak. Ya Allah, ini sekarang kan modus banyak banget. Banyak banget sekarang yang kayak begitu. Saya mah bukan orang-orang, emang saya sering didatengin. Datang dari mana-mana. Belum lama nih, hampir ada 3 mingguan lah. Perempuan mana cakep, pakai jilbab. Datang begitu datang ngeluh, saya lagi butuh saat anak mau begini. Perlu saya uang 300. Tuh. Saya kasih dah 100. Karena di rumah saya punya kotak, Pak. Itu kotak khusus. Ya, sedikit-sedikit dikumpulin, barangkali ada orang yang butuh, minta-minta, ya enggak gede dah, sedikit-sedikit. Mintanya 300. Begitu minta 300, saya kasih 100. Akhirnya ini si perempuan ngomong, lah kagak cukup Ustaz. Butuhnya 300, kita kasih berapa? Enggak cukup. Nah, istri saya panggil, ambil lagi noh di kotak tadi, 100 lagi, 200. Tadinya kagak mau pergi 200. Masih apa baik? Duduk aja. Cuman mukanya sedikit rada terang, cerah. Setelah 200, dah keluar dah kok. Begitu keluar, naik koasih, girang banget, Pak. Tuh, kok bisa tahu saya? Istri saya ngintek di madrasah. Ngintainya bukan karena apa? Karena kita keseringan yang kayak begitu.
Nah, langsung wah naik apa itu? Koasi girang buat Pak. Wah, nggak apa-apa dah. Dapat 1 minggu dia datang lagi ibu-ibu bawa anak. Udah gitu anaknya gede banget lagi anaknya. Wah, datang lagi. Pak Haji, dulu anak saya namanya Yoga, itu sering dikasih sama Pak Haji. Yoga yang mana? Saya mikir. Perasaan nggak ada saya. Nah, pesantren nggak dulu di pesantren di fokus nggak? Ya kagak, teman di pesantren sekarang di Banten. Lalu mau kemari mau ngapain? Minta duit katanya Pak Haji. Karena dulu Pak Haji sering bagiin duit anak saya itu. Emang bakal apa? Bakal dia mau ziarah, diajak sama kiainya. Teman kurang duitnya berapa? 300. Kurang 3. Lah nyantrinya di mana-mana. Saya kira mah nyantri anak yatim di pondok di rumah. Tuh. Dah, akhirnya karena istri masuk ke kamar, buka lagi dah tuh kotak. Oh, mending kotaknya bukan pakai kotak biasa. Kotaknya kotak bekas biskuit Kongguan. Dah ambil kasih. Bu, ini mohon maaf Bu ya, seadanya. Tuh, keluar jualan. Wih, girang banget, Pak. Girang banget. Makanya saya mesen di masjid sama yang orang-orang ada di masjid. Jadi kalau kapan-kapan ada yang nyariin ketua DKM, bilang aja ketua DKM-nya sibuk. Ya, Pak. Kenapa? Mumpung banyak orang yang memanfaatkan. Tuh. Karena kalau saya kagak gituin, kadang-kadang gerutuk. Udah dikasih, besok nggak lama datang lagi. Ini kayak ngundang bener. Jadi kayak ada apa itu? Komunitas. Tuh. Ada komunitas, Pak. Ini mohon maaf, ada yang lebih mengebohkan. Lagi-lagi jangan diartiin negatif. Datang ke saya pakaiannya pakai gamis, terus pakai apa ini? Pakai ini. Datang, begitu datang ada apa? Ya saya nggak nyebut anunya dah, nggak nyebut. Nah kalau saya nyebut ntar saya dimusuhin orang. Dari mana ini? Saya dari Khalifah Keramat, bukan Luar Batang, Keramat Bogor Empang. Saya khalifahnya. Datang 2-3 orang, nggak tahu di depan madrasah nunggu mobil. Oh iya, ini mau kemari mau ngapain? Oh no, di Empang Bogor lagi bikin tempat wudu. Tuh. Dah saya kasih. Saya curiga, Pak. Ini modus lagi. Malamnya saya berangkat ke Empang Bogor. Saya temui cucunya Habib Abdullah. Cucunya dari Habib Empang Bogor. Saya temuin jam berapa, saya disuruh masuk ke tempat khusus. Saya masuk, saya cium tangan, saya minta maaf. Saya bukan untuk memfitnah dan membikin. Saya ingin menjaga nama baik keramat Empang Bogor, itu saja. Sampai Habib Abdullahnya bilang, Ustadz, nah ini fotonya. Karena dia ngajak foto. Yang satu lagi bilang sama saya, Ustadz beruntung.
Orang-orang yang didatangin sama ini sampai minta foto kagak mau. Minta foto enggak mau. Tapi Ustadz malah ditanya, diajak foto. Diajak foto, saya bawa. Begitu saya kasih, nih Bib. Bilang, mohon maaf Bib, saya bukan untuk memfitnah, tapi saya ingin menjaga kekeramatan Empang Bogor. Gara-gara begini nanti tersebar yang nggak bagus. Ustadz, mudah-mudahan saya kenal nih orangnya. Nanti kalau orangnya datang kemari, Ustadz mau bersaksi, saya mau bersaksi. Kenapa harus saya takut? Ini kebenaran. Saya bilang sama dia, cari akhirnya, buat nama ini. Itu foto diperbesar, malamnya dicetak, cari yang masih buka, cari. Nah, saya tungguin, saya enggak ada rasa takut Pak. Kenapa enggak ada rasa takut? Ya, saya bukan mau fitnah, ingin menjaga kebesaran, keagungan yang namanya keramat Empang Bogor. Dicari bukan orangnya yang ini, tetapi apa? Hanya untuk sekedar tadi yang dibilang komunitas. Jadi nggak ada. Jadi mengatasnamakan keramat Empang Bogor. Tuh, Pak. Jadi cucunya itu nggak tahu ada yang namanya kayak begini. Ya Ustadz, terima kasih. Lama saya malam pulang. Sampai jam 3-an saya pulang, ngobrol. Dah. Jadi ternyata yang seperti itu, Pak. Apalagi situasi sekarang. Situasi sekarang. Tuh. Jadi alasan si maling ini karena saya lagi butuh. Saya punya keluarga, saya punya anak, saya punya istri. Saya belum makan ini. Makanya saya ambil hanya beberapa raup dari hasil zakat apa itu? Fitrah. Mendengar keluhan dari si maling tadi, hati Abu Hurairah terasa, ya artinya dia ngeluh begini, dia begitu, akhirnya ada rasa iba. Yang tadinya mau dibawa ke hadapan Nabi. Fakhallaitu anhu fa asbahtu. Akhirnya aku lepas tuh. Si maling tadi dilepas. Pagi-paginya aku mendatangi Rasulullah. Bilang. Faqala Rasulullah, ya Aba Hurairah. Begitu Abu Hurairah datang kepada Rasulullah, ditanya, Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal bariha? Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Tanya Rasulullah. Fakultu, aku menjawab, ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan farahimtuhu fakhallaitu sabilah. Syaka hajatan, dia ngeluh. Jadi kena ada keterpaksaan, dia ngambil hasil zakat fitrah. Yang tadi saya bilang, udah sekian hari belum makan, tapi jalan mah lari. 10 hari belum makan, tapi jalannya kuat lari. Nah, wa iyalan, begitu juga dia udah punya keluarga. Fakhallaitu sabila, aku lepas saja ya Rasul. Itu jawaban Abu Hurairah. Faqala, kemudian Rasul bilang kepada sahabatnya Abu Hurairah, ama innahu qad kadzabaka wa sayaudu. Abu Hurairah,
sesungguhnya dia itu berdosa sama kamu. Walaupun tadi dia bilang saya lagi butuh, begitu juga keluarga saya belum makan. Kata Nabi, ama innahu qad kadzabaka, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya si maling itu berbohong kepadamu. Wa sayaudu, nanti malam gak si maling udah balik lagi. Kata Rasulullah, kata Nabi, entar gak malam wahai Abu Hurairah dia balik lagi. Fa'arabtu, aku tahu, annahu sayaudu liqauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya gini, Abu Hurairah yakin kalau kata Rasulullah nanti malam akan apa lagi? Balik lagi. Parasat ta'tuhu, kemudian diinteni sama Abu Hurairah, pengen tahu nih. Ada kelebatan lagi orang pak jalannya nunduk. Ya dia nih, bener kata Rasul bahwa ntar malam akan apa? Balik lagi. Faja'a yahthu minat ta'am, ngapain? Ngambil lagi beberapa raup dari hasil zakat tadi, diambil lagi. Begitu diambil, ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Dibilang sama Abu Hurairah, saya akan bawa besok kamu ke hadapan Rasulullah. Itu qala da'ni fa inni muhtajun. Jangan, ya wahai penjaga, jangan dibawa lagi saya kepada hadapan Rasulullah. Fa inni muhtajun wa alayya iyalun la a'udu. Saya lagi butuh makan, bakal saya, bakal anak saya, bakal istri saya. Ya, yang penting saya jangan dibawa kepada Rasul. La a'udu, saya nggak bakal balik lagi dah. Ini yang udah kedua kalinya, nggak balik lagi saya. Kata si maling. Farahimtuhu wa khallaitu sabilah, aku ada rasa kasihan, maka aku lepas lagi dah dia tuh si malingnya. Fa asbahtu, begitu pagi-pagi aku datangi Rasulullah, aku ceritakan. Faqala li Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan kepada aku, ya Aba Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam. Qultu, aku menjawab, ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan farahimtu, dia ngeluh begini sama seperti yang pertama kali saya tangkap. Ngeluhnya yang enggak beda ya Rasul. Qultu ya Rasulullah farahimtu, maka aku merasa kasihan, aku lepas lagi tuh si malingnya. Faqala innahu qad kadzabaka wa sayaudu, kata Nabi, Abu Hurairah, maling itu berbohong kepadamu, dia nanti malam akan balik lagi. Rasulullah muka siapa? Artinya dibuka oleh Allah, bisa tahu bahwa si maling itu berbohong. Makanya dibilang sama sahabatnya, dia bohongin engkau wahai Abu Hurairah, ntar gak dia malam datang lagi. Berarti datang yang keberapa? Ketiga kali. Farasattuhu ats-tsalitsah, aku intai si maling itu yang ketiga kalinya. Faja'a yahthu minat ta'ami, bener datang lagi ngendap-ngendap, nunduk-nunduk, nengok kanan, nengok kiri.
ada orang yang jaga apa enggak. Merasa aman, diambil lagi itu zakat fitrah. Fa'akhadtuhu, aku tangkap lagi itu si malingnya. Fakultu, aku bilang kepada si maling, la arfa'annaka ila Rasulillah. Saya akan bawa besok pagi kamu untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hada akhiru salati marrat. Ini merupakan akhir ketiga kalinya. Innaka taz'umu annaka la ta'udu. Kata Rasul, engkau akan menyangka bahwasanya engkau tidak akan kembali. Enggak ada balik lagi dah. Karena udah yang keberapa? Udah ketiga. Masa iya nih dia bohongin lagi. Bohongin lagi nih. Akhirnya tsumma ta'udu. Kemudian balik lagi malamnya. Yang keberapa tuh? 4 kali. Padahal kata Abu Hurairah udah nggak bakal balik lagi dia karena udah 3 kali. Balik lagi malamnya. Kemudian pakola dakni, kata si maling itu, dakni, biarkan aku, lepas aku. Sebelum dia pergi, fa inni, maka sesungguhnya aku u'allimuka, akan mengajarkan kamu. Jadi si maling mau jadi apa ini? Mau jadi guru. Guru dari Abu Hurairah, maling, Pak. Nah, mau ngajarin apa? Kalimatin yanfa'ukallahu biha. Beberapa kalimat yang Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan ini beberapa kalimat, kata si maling. Ini jarang ini Pak, maling yang kayak begini. Enggak 1001 ditemui. Ketangkap, akhirnya si maling mau ngajarin ilmu. Kemudian kultu, kata Abu Hurairah, mahunna, kalimat yang mana kamu mengajarin aku? Qala, si maling ngomong, idza awaita ila firashika, apabila kamu mau tidur, mendatangi tempat tidurmu, fakra, maka bacalah. Ini si maling ngomongnya begitu. Ntar malam kalau kamu mau tidur, baca nih ayatal kursi, yang namanya ayat kursi. Ayat kursi itu bagian dari ayat khusus, bukan surah. Kalau yang kemarin Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Qul a'udzu birabbil falak dan Qul a'udzu birabb, itu surah. Ini diajarinnya ayat, makanya bukan disebut surat kursi, bukan. Tapi disebutnya ayat kursi. Karena itu ayat bagian dari surah Al-Baqarah. Ayat 255. Al-Baqarahnya. Sedangkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya bilang, al-hathu ala suwarin makhsusatin wa ayatin makhsusah. Dianjurkan untuk membaca beberapa surah yang khusus, yang kemarin sudah kita pelajari, dan membaca beberapa ayat yang khusus. Ayat yang khusus. Wahai Abu Hurairah, ntar kalau kamu mau tidur baca ayat kursi. Nih, yang ngajarin siapa? Maling. Ya, yang ngajarin maling. Makanya orang-orang tua kita dulu begitu Pak. Maling yang ketangkap, enggak langsung dilepas,
dikasih kopi, diseduhin apa? Kopi. Kemudian masih ada yang namanya ubi rebus. Semua makan, udah kenyang, dah pulang dah. Tapi besok jangan jadi apa lagi? Jadi maling lagi. Jadi maling lagi. Tuh. Fa innahu la yazala 'alaika minallahi hafizun. Kalau kamu mau tidur baca ayat kursi, senantiasa Allah akan menjagamu semalam itu. Kamu akan dijaga sama Allah, kamu akan dilindungi sama Allah dalam tidurmu. Kalau kamu mau tidur baca apa? Ayat kursi. Kita lanjutin. Wala yaqrabaka syaitonun hatta tusbiha. Setan itu enggak bakal mendekat kamu, tidur bareng dengan kamu lantaran kamu mau tidur baca ayat kursi. Yang sudah ngamalin alhamdulillah, yang belum ngamalin ayo amalin ntar kalau mau tidur baca apa? Baca ayat kursi. Mau tidur. Apa manfaatnya? Allah akan lindungi selama kita masih tidur. Bukan diri kita aja yang dilindungi. Nah, tapi juga akan dilindungi keluarga kita. Bukan keluarga kita aja yang dilindungi sama Allah, tapi juga apa yang ada di rumahmu. Tuh, dilindungi. Dulu Allah yarham almarhum Kiai Mukhtar At-Tabrani, dia ngajarin pada santri-santrinya. Ya, apalagi kita bisa rumah dikelilingin tuh sambil baca apa nih katanya? Ayat kursi. Beliau dulu ngajarin begitu. Jadi sebelum tidur, mau tidur, bukan saja dibaca ketika mau tidur, tapi dikelilingin rumah kita. Ya, dari satu titik ketemu lagi ke situ, bacanya ayat kursi. Supaya apa? Ini si maling bilang, fa innahu la yazala 'alaika minallahi hafiz. Kamu akan dijaga sama Allah. Keluargamu akan dijaga sama Allah. Dan apa yang ada isi dari rumahmu juga akan dijaga sama Allah. Setan nggak bakal dekat dengan kamu. Itu kata si maling. Sampai kapan? Sampai pagi. Diajarin dah tuh Abu Hurairah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya kalau mau tidur kita ngebacanya nggak begitu, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati ma fil ardh. Sampai wa huwal aliyul azim. Saya baca namanya kitab Abwaabul Faraj li Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki. Di sana malah di kitab itu diajarinnya begini. Lempengan walaya uduhu hibzuhu ma wa huwal aliyul azim. Diulang-ulang sampai 70 kali. Wala yauduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim, wala yauduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Enggak tidur-tidur kita. Kagak tidur. Ngulanginnya sampai berapa? 70 kali. Itu di kitab itu tadi Abwaabul Faraj. Pintu-pintu. Abwaab pintu-pintu. Al-Faraj kelapangan, keluasan. Jadi pengen lapang hidup, pengen luas hidup, salah satunya itu tadi.
Suruh baca apa? Ayat kursi. Kenapa disebut dengan ayat kursi? Karena pada ayat itu disebutkan kata kursi. Wasi'a kursi yuhus samawati wal ardh. Lanjut. Fakhallaitu sabilahu. Begitu diajarin Abu Hurairah, dilepas dah tuh si maling. Fa asbahtu, begitu pagi-pagi Abu Hurairah mendatangi Rasulullah, nemuin Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, kata Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam, wahai Abu Hurairah? Fakultu, aku menjawab, ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'unillahu biha. Dia ngajarin aku beberapa ayat-ayat Al-Quran yang Allah akan memberikan manfaat dengan sebab dibaca ayat kursi tadi. Begitu wahai Rasul. Fakhallaitu sabilahu, lalu aku lepas ya Rasul. Faqala ma hiya, Rasul tanya, apa yang diajarin tuh? Kalimat apa yang diajarin sama maling tadi? Faqultu qala li, dia berkata, apabila engkau mau tidur, baca ayat kursi dari awalnya sampai akhir. Itu kata maling begitu wahai Rasul. Wa qala li, si maling itu ngomong, la yazalu, senantiasa alaika engkau minallah, dari Allah, hafizun, akan dijaga, setan gak bakal mendekati, kata si maling. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama innahu qad sodakoka, sesungguhnya maling itu, ya sesungguhnya dia berkata jujur. Kayak Abu Hurairah, omongan si maling itu benar itu, jadi jujur dia. Kalau tadi bohong terus 3 kali bohong, sekarang benar itu, kamu diajarin ayat kursi. Wahuwa kadzub, padahal dia pembohong, tuh si maling. Ta'lamu man tukhatibu mundu thalathin ya Aba Hurairah. Kamu tahu itu semalam si maling, kamu tahu tuh yang sebenarnya siapa dia? Sampai 3 kali kamu lepas, ketemu lagi. Qultu la, saya nggak tahu wahai Rasul. Qala, Rasul menjawab, dzalika syaitonun, kalau kamu tahu itu malam adalah setan. Nah, jadi setan ngajarin apa? Ayat kursi. Diamalin nggak nih? Diamalin nggak? Amalin, karena ilmu. Jadi artinya ketika kita dapat ilmu, apalagi berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, fatwa ulama, jangan ragu-ragu, jangan ngelihat apa? Ngelihat siapa yang ngajarin. Sekalipun bocah tukang angon tapi ngajarin kita ilmu, baik, terima. Jadi kalau ibaratnya filosofinya begini, Pak. Jangan lihat bebek itu yang keluarnya jam 10 ke bawah. Jangan dilihat. Tapi lihatlah bebek yang mengeluarkan dari jam 12. Ambil tuh. Walaupun yang ngeluarin siapa? Bebek. Paham nggak? Bebek kalau dari jam 10 ke bawah ngeluarin apa dia? Kotoran. Jangan diambil. Tapi kalau keluarnya dari jam 10 malam kok, nah telur baru ambil. Padahal keluarnya dari mana, Pak? Nah, dari situ juga gitu Pak filosofinya. Ya. Jadi artinya kata Nabi, amalin Abu Hurairah, walaupun yang ngajarin siapa? Setan. Setan itu zat apa sifat? Setan itu bukannya zat. Setan itu sifat. Sifat penentangan.
Sifat enggak mau tunduk itu setan. Artinya bagaimana? Setan itu bisa ke kita sebagai manusia, setan itu bisa ke jin. Bisa jin. Jin kalau galak, ya berarti dia setan. Sifatnya kayak apa itu? Setan. Begitu dalam kitab namanya Kaukabul Ajuz. Dijelaskan setan itu katanya bukan zat tapi sifat. Bisa kemana-mana tuh setan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amalin ayat kursi. Mau tidur, ya ntar kalau belum yang membaca ini ntar malam baca. Ya keburu tidur. Baca Pak, banyak itu yang diajarin sama Nabi mau tidur. Ya, paling tidak baca bismika Allahumma ahya wa amut, paling tidak. Baca bismillah 21 kali, baca alhamdulillah, baca ayat kursi, baca al-ikhlas 3 kali, falak dan an-nas. Baca pesan dari Nabi kepada putrinya yang namanya Fatimah, subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 33. Itu pesan dari Nabi kepada putrinya Fatimah. Kalau mau tidur baca subhanallah serba 33. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah 1 kali lagi menjadi doa bagi kita, barangkali dari keluarga kita ada saudara-saudara kita, ada tetangga-tetangga kita, ada teman-teman jamaah kita yang kurang sehat, yang sedang sakit, terutama yaitu saudara Syarif, ya mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.